Halo bosku, balik saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy AG Jok. Nah, hari ini saya akan memberikan tutorial atau tips untuk mengatasi Innova yang berisik. Jadi beberapa waktu lalu Innova saya itu mengalami berisik di dalam kabin. Nah, berisiknya itu bukan kayak dari luar, tapi dia dari mesin. Jadi kalau kalian tahu atau kalian punya Innova diesel atau kalian punya Fortuner diesel 2KD atau 2GD, itu kan mesin dieselnya Innova itu kan dia memang nggak termasuk yang halus ya, jadi kayak ada suara tak 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 tak, tak gitu. Nah, kebetulan di Innova saya itu dari dalam tadinya nggak masalah, tapi berangsur-angsur ada suara mesin yang masuk ke dalam kabin. Nah, saya akan membagikan tips bagaimana cara mengecek suara itu asalnya dari mana, lalu bagaimana cara mengetesnya, apa suara mana yang bocor, mencari tahu bagian mana yang terjadi kebocoran suara dari mesin ke dalam kabin, karena nggak nyaman banget ya namanya mobil. Mungkin kalau kalian punya mobil bensin itu nggak terlalu masalah ya, tapi kalau misal kalian punya mobil diesel itu sangat bermasalah buat kenyamanan dalam kalian berkendara. Nah, buat kalian yang kayak punya Innova diesel atau Fortuner diesel seperti saya ini, terutama yang mesin 2KD, itu jangan langsung kalian pasang peredam ya. Walaupun sebenarnya saya jual peredam, ada noise scale, ada Jacaranda, ada segala macam merek lah, tapi kalian tuh jangan langsung buru-buru menganalisa sesuatu langsung ganti. Apalagi kalian bawa ke bengkel langsung, mas ini berisik, ya pasti bengkel langsung pasang peredam, karena memang jasa yang paling mahal adalah jasa analisanya ya. Jadi kalau misal kalian ke dokter itu mungkin obatnya murah, tapi dokter yang spesialis itu kan biasanya mereka jasanya mahal, karena mereka bisa tahu bagaimana titik kerusakannya tuh tepatnya tuh di mana gitu. Maka dari itu saya akan memberikan ya tips. Nah, ini mungkin kalau kalian nanti bisa ngikuti video ini, kalian bisa lebih tahu untuk cara menganalisa bagaimana suara itu masuk. Yuk. Nah, pertama kali ketika terdengar suara berisik itu saya langsung mengecek di bagian karet. Karena kalau misal mesin diesel itu kan dia intake udaranya itu ada di sini ya. Jadi intake udaranya itu ada di sini. Jadi ketika memang kita nyalain mesin itu suara berisik itu asalnya dari sini. Nah, saya sempat kepikir apakah suaranya itu memang dari situ ya. Nah, salah satu mengecek suaranya itu, suara di sini pasti ada suara di sini. Tapi apakah suara yang masuk dari situ? Itu kita bisa cek dari karet-karetnya. Jadi kalau misal kalian lihat di sini ya, ini di Innova diesel ini dia ada dua karet. Mungkin Innova yang 2GD atau Innova Ribbon, Fortuner VRC itu sama ya. Di sini ada sebuah karet. Nah, karetnya itu dia menyambung di sini, dan di sini terpotong ada split. Nah, ini karetnya seperti ini. Dari depan ke belakang sampai depan nyambung lagi di sini. Nah, kalau misal Innova kalian tuh pernah mengalami eksiden dan karetnya itu geser, kemungkinan kalian mesti cek karet-karetnya itu dalam posisi yang betul atau enggak. Karena kalau misal ini pernah eksiden ya, itu karetnya geser ke sini, otomatis penutupan dari sini itu karetnya nggak kena ke bagian ininya ya, nggak kena ke bagian bodinya, sehingga dia kurang menutup sempurna. Atau juga kalian bisa cek dari kondisi fisik. Nah, seperti ini. Jadi kalau kondisi karet saya sih memang masih bagus. Nah, kalau misal terjadi pecah-pecah atau mungkin getah, sobek, nah itu kemungkinan suara bisa masuk dari situ juga. Nah, yang kedua adalah karet yang nempel di pintu. Nah, biasanya kalau karet nempel di pintu, dia ada klip-klipnya kecil seperti ini. Nah, itu juga kalian bisa cek kondisi fisiknya. Jadi kemarin yang Innova diesel saya memang suara berisiknya dari arah driver ya, bukan dari arah kiri. Jadi saya bisa langsung ngecek, oh ini karetnya seperti ini. Nah, dan karetnya itu yang karet Innova saya itu dalam kondisi yang bagus. Dan ketika ditutup itu plek ya, jadi maksudnya karetnya tuh nempel ke bodi secara sempurna. Jadi asumsi saya karet ini bukan masalah lah yang terjadi di Innova diesel saya. Nah, ini saya nyalain, memang suara diesel itu sangat terdengar di sini ya. Nah, jadi kayak gini. Jadi kalau misal saya mencoba menutup dari dalam ya, nah jadi karetnya ini udah plek banget ke dalam bodinya. Jadi
Kemungkinan sih bukan dari karet-karet ini ya, karena karetnya juga masih nempel secara sempurna dan fisiknya masih bagus. Nah, lalu yang kedua, saya sempat mengecek di bagian lubang-lubangnya. Nah, jadi lubang-lubang di sini memang di sini ada karet lagi ya. Jadi Innova ini kenapa bisa senyap, karena dia semuanya ditutupin oleh karet. Walaupun ini saya habis accident, saya habis ganti di bagian fendernya, tapi konstruksinya ini masih aman semua karena saya ganti yang original punya. Nih kalian bisa lihat ya, ini habis accident, ini kalian bisa lihat ini ada perbedaan warna, ini yang lama dan yang baru. Nah, maka dari itu saya sempat kepikir apakah fendernya pemasangan kurang benar. Ternyata enggak juga, karena yang sebelah kiri saya udah cek cukup oke juga. Nah, lalu yang kedua yang perlu kalian cek adalah di bagian bawah setir kolom gitu. Jadi kalau misal Innova kan di setir kolomnya dia bentuknya bulat ya, itu kalian bisa cek, dan caranya adalah kalian bisa sumpelin atau ditutupin dengan kain-kain. Apakah terjadi perbedaan suara, apakah suaranya sama aja, nanti kalian bisa tahu. Nah, kalau kebetulan di Innova saya kemarin kerusakan di situ, jadi caranya kayak gini ya. Nah, jadi kalian bisa siapkan beberapa kain-kain perca ya, nggak harus kain microfiber sini, karena ini yang kita punya. Itu kalian bisa tutupin di bagian sini ya. Kalian tutupin dengan beberapa kain. Nah, kalian tutupin untuk beberapa kain di sini. Lalu pintu kalian tutup. Apakah suaranya itu berkurang atau bahkan suara yang mengganggu kalian itu bahkan hilang? Nah, kebetulan di Innova ini waktu saya sumpelin kain menggunakan kain-kain bekas itu, tapi kalian ganti kainnya yang agak banyak ya, jadi jangan terlalu sedikit supaya lebih tahu, lebih pasti kerusakan ada di mana. Nah, itu kebetulan setelah saya ganti kainnya, itu suaranya jadi hilang, bahkan bisa hilang sampai 90%. Maka dari itu saya yakin yang terjadi kerusakan adalah di bagian boot setir AC. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi ketika mengalami kerusakan tuh seperti ini ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini itu dia sudah nggak nempel ke kolom setirnya. Lalu di sini kalian bisa lihat nih ada sobek-sobek, tuh karetnya sobek, udah mendelep. Ininya nggak nempel. Nah, jadi kalau misalnya secara fisik seperti itu, nah ini suaranya seperti ini ya. Saya nyalain ya. Nah, untuk suara sendiri kalian bisa dengerin seperti ini. Nah, nanti suara afternya nanti kalian bisa lihat setelah jadi. Tim editor bisa ini ya, comparison before afternya lewat suaranya. Nah, jadi udah jadi ya untuk penggantian cover boot setir, kolom setir di Innova saya. Nah, ini adalah part yang tadi dipasang di Innova saya. Nah, kalian bisa lihat kalau penampilan dari saya waktu setir itu kan dia penampilannya kayak gini nih posisinya. Jadi waktu saya cek kayaknya nggak terlalu gimana banget gitu. Padahal kalau kita lihat itu dia udah bolong parah. Udah 70% sobek. Ini dipakai sebulan kayaknya hancur ya. Maka dari itu kenapa bisa berisik banget. Nah, maka dari itu setelah dari auto cartridge saya bawa ke bengkel, saya udah cobain. Feel-nya kayak waktu saya dapat Innova ini 2 tahun lalu ya. Jadi rasanya tuh benar-benar dalam suara yang soundproofingnya oke, suara mesinnya nggak masuk. Walaupun ya ciri khas diesel tetap ada ya, getarannya lumayan kuat, suara dieselnya masih lumayan masuk dibanding yang 2GD. Tapi ini udah dalam kondisi optimalnya sebuah Innova diesel 2KD. Nah, kita mau cobain. Nanti kita jalan sedikit dari sana ke sini, kira-kira suara seperti apa, dan saya akan berikan point of view video dan saya dengerin suaranya setelah diganti ini. Mungkin point of view dulu kali ya. Yuk. Nah, jadi saya tunjukin
suara mesin yang sudah nggak masuk lagi ya, atau masuk tapi minimal. Kalian bisa lihat karena seperti ini. Sudah lebih minimal ya. Sekarang kita cobain. Nah, jadi ini suaranya sudah tidak terlalu terdengar masuk ya, suara krek-krek dari mesin. Ini memang suara luar masih lumayan masuk karena mungkin mobil saya juga peredamannya itu belum maksimal. Standar Innova aja. Nah, jadi mesinnya tuh lebih halus gitu ya. Jadi ke mesinnya bener-bener rasanya seperti Innova yang saya dapat 2 tahun yang lalu, seperti itu. Nah, kita cobain agak akselerasi sedikit. Tapi ini mesinnya masih halus ya. Jadi mantap banget ya. Nah, kita udah nyampe. Nanti kita rinciin berapa biayanya. Nah, jadi biayanya ini ya. Untuk part yang saya beli itu kalau nggak salah sekitar 475 atau 500. Lalu kalau misal kalian beli online itu harganya 475 sampai 500. Kalau misal kalian beli di Toyota harganya 500 ribuan. Nah, untuk biaya pasangnya kebetulan saya pasang di auto cartridge itu menghabiskan total biaya 200 ribu. Kok kalian ngomong 200 ribu kok mahal? Coba kalian bongkar sendiri. Itu setir kolom ini, itu bongkarnya banyak banget ya. Jadi ini saya nggak ngerti, tapi saya pernah lihat di Innova cukup banyak untuk pembongkaran. Dia kayak harus turun-turun semua itulah di bagian steering kolomnya. Jadi menurut saya segini termasuk yang lumayan terjangkau untuk 200 ribu. Jadi kalau misal kalian berminat seperti barang yang saya pasang di Innova ini, silahkan kalian klik link yang ada di deskripsi atau di komen. Kita juga ada stokin beberapa untuk membantu kalian untuk bisa kalian mengoptimalkan peredaman suara dari mesin masuk kabin. Siapa tahu bisa membantu kalian gitu. Maksudnya kalian yang udah pakai Innova lama, kalian frustasi, kok suara mesin masuk terus, udah pasang peredam, udah ganti karet, akhirnya Innova-nya kalian jadi kayak jadi bad mood gitu ya. Saya pengennya kalian happy dengan Innova kalian. Maka dari itu kalau kalian berminat, kalian bisa beli di link Tokopedia kita Jok Tangerang, kebetulan stoknya. Kalian bisa klik link yang ada di Tokopedia. Dan kalau misalkan Anda mengalami permasalahan yang sama, kalian bisa sharing tentang Innova kalian di kolom komentar. Oke, gitu aja bosku, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you bos.